Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina shiyama Ramadan. Alladzi amarna bi zakati was-shiyam wa ghairihi min arkanil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, angku-angku, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah itu sajalah yang berhak kita puja, kita puji, kita sanjungi, kita beribadah kepadanya. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Sufrina wa Malazina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum khatib membacakan rukun-rukun khutbah dengan sempurna, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir, lebih-lebih lagi kepada dirinya sendiri, agar selalu patuh, tunduk, taat, melaksanakan suruhan Allah, menjauhi larangan Allah kapan saja dan di mana saja. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekali lagi kita sekarang sudah berada di ambang pintu Ramadan, masih di dalam bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Dalam kesempatan yang baik ini khatib akan mencoba mengingatkan kembali kepada kita semua, lebih-lebih kepada dirinya sendiri. Di dalam agama kita, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Dalam hadis itu tidak ada muslimatnya. Dan biasa kalau sudah disebutkan muslimin, muslimat sudah masuk. Sudah disebutkan muzakkar, muannas sudah masuk. Kata-kata ilmu, menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa maksudnya? Kalaulah seluruh ilmu yang wajib kita tuntut, sungguh semua kita ini sudah berdosa. Ilmu agama ada, ilmu umum ada, ilmu pembangunan ada, ilmu matematik ada, semua ilmu. Kalau seluruh ilmu itu wajib dipelajari, hadis itu sudah ditaksiskan. Ilmu yang wajib kita tuntut itu hanya 4 ilmu. Kalau dalam ilmu agama saja itu banyak ilmunya. Setidak-tidaknya ada 16 ilmu. Maksud ilmu alat, ilmu nahwu, saraf, mantiq, ma'ani, bayan, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, semuanya itu ada 16. Apa semua kita wajib tuntut? Jawabnya tidak. Apalagi ilmu umum yang lain-lainnya itu sangat banyak sekali. Cuma yang wajib bagi kita hanya 4. Pertama, ya, ilmu tauhid.
bagaimana cara kita bertuhan, tahu kita siapa Allah itu, ya. Bagaimana sifatnya, bagaimana ini, bagaimana itu, ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu tidak mantap kepada kita, berarti kita tidak sah iman kita, ilmu ketuhanan. Itu kaki tidak akan menyebut itu. Ilmu tauhid, ya, ilmu kalam namanya, maksudnya ilmu kenabian. Itu satu ilmu. Itu fardu ain bagi kita menuntutnya itu. Kaki tidak bicarakan itu. Yang keduanya ilmu fikih. Nah, bagaimana sholat kita yang akan sah? Bagaimana sembahyang kita akan sah? Bagaimana wudu? Bagaimana yang membatalkan? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Wajib. Khatib pun juga tidak menceritakan itu. Lebih kita akan puasanya lagi. Wajib kita ilmu. Yang ketiganya itu ilmu tasawuf. Bagaimana yang membatalkan amalan? Amalan sudah banyak kita kumpulkan. Kadang-kadang amal sudah kita perbuat, tapi amal kita itu batal karena masih ada ujub, ada ria, ada sombong, ada hasad, ada dengki. Itu semua penyakit amalan. Itu dalam kajian tasawuf itu wajib dipelajari. Itu hukumnya fardu ain kita pelajari. Juga khatib itu tidak akan mencerahkan itu. Sudah. Yang keempat ini ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang akan kita hadapi sekarang ini. Itu kan puasa, Pak. Wajib dituntut ilmunya mengenai puasa itu. Pak, puasa orang kasar, Pak, anak indah. Itu ilmu hal. Apa yang akan kita hadapi? Kalau kita pedagang contohnya, wajib menuntut ilmu dagang itu. Ba'a jawabalina kasah, ba'anan ijab, ba'anan kabul, ba'anan khiyar syarat, ba'anan khiyar majelis, ba'anan khiyar ain. Itu ada. Bagaimana ijab kabulnya? Boleh sembarang saya gitu jualan. Kalau kita nggak pernah wajib menuntut ilmu itu namanya ilmu hal. Jangan kok najis dijual aja, ciri ayam, cijawi, itu pupuk dijual aja. Itu kan hukumnya haram, nggak sah. Itu dengan ilmunya, itu namanya ilmu hal. Kalau akan pedagang, tapi kalau pedagang usah dituntut, aneh jawab, aneh kabul, aneh sah dijual, usah. Tapi kan pedagang itu hal. Sampai-sampai awak kami tukang pemburu contohnya, buru babi. Kamu nak melarang, silakan olahraga, tapi jual ilmunya. Awak ambil cilik ada anjing, lepas sekolah, boleh sembahyang, tidak sah sembahyang. Aja ilmunya, pelajarilah ilmu itu ilmu al. Awak ingin anjing rancak, waktu itu banyak di Bali, saya mana boleh? Pelajari itu ilmu hal. Bukan berarti memburu itu tidak boleh, silahkan olahraga, jago. Ini tidak boleh itu berilmang dengan najis. Apa salah kalau tahu apa burung itu kan cilik panjang macam-macam, mandi gitu dengan air 7 kali, sekali pakai air tanah, cuci baik-baik, mandi, silahkan salat dan sudah tu. Tidak boleh itu tidak sembahyang gara-gara itu. Sehingga tetap betul apa burung itu tidak boleh. Itu namanya ilmu hal. Mau jadi siapa kita? Tuntut ilmunya itu. Tuntut ilmunya itu. Bila antara pemburu dipalih saja untuk ketujuh di awal. Amalan lebih mulia lo menurut pandangan orang dari anak sendiri. Itu tidak boleh. Karena tidak larang Nabi. Nak masuk ke dalam rumah seseorang, malaikat tidak akan masuk rumah ke dalam malaikat. Nak masuk malaikat rahmat ke dalam rumah seseorang kalau dalam rumah itu ada anjing. Yuk putar-putar saja untuk naik ikut dijilik, silahkan melarang jampi antam pe-nya, jangan bakal limang saya jawab. Itu namanya ilmu hal, wajib dipelajari.
Kalau itu dipelajari itu susah lah ini. Ada kakinya orang kau puasa. Kau ilmu hal. Lima sita kanai caranya puasa. Niat puasa. Caranya banyak. Karena beda. Inamal amal berniat, seluruh amal itu baru mengkosahnya harus dengan niat. Niatnya itu tentu ada tampilnya masing-masing. Kalau orang berwudu, di mana niatnya berwudu? Tidak ketika orang masuk tangan, pas ketika masuk muka, sini niatnya. Ketika kita masuk muka, baru di sini niat. Itu contohnya. Kalau kita ke salat, sembahyang, di mana niatnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i, khusus dalam mazhab Imam Syafi'i, tampil niatnya itu adalah di dalam takbiratul ihram. Mulai membaca Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu harus ada niat. Tidak boleh sabalun Allahu Akbar kan niat, tidak bolehlah sesudah Allahu Akbar. Harus niat itu serentak dengan takbir, kasat ta'arat ta'ain atau sinan. Itu kajian. Itu tempatnya niat. Puasa, di mana tempatnya niat? Oh, harus menjalang makan sahur saja. Ya boleh tu. Kok dibiasakan niat menjalankan makan sahur tu? Kok Jepang tak kalau lah? Atau tak sah puasa? Di mana maksudnya niat itu? Oh, serentaklah niat dengan waktu tapi pajar. Pas tapi pajar orang banyak. Angka sahurnya orang tu banyak ada puasa. Malah kau disengaja orang tak itu, malah daksa kata dalam fikih. Ada niatnya puasa apa? Itu mungkin dipelajari. Ini masuknya kurang lebih seminggu lagi ke puasa. Ada niatnya. Dalam fikih dikatakan niat puasa itu di malam hari. Maka dikatakan wajib dalam puasa Ramadan itu tabhitun niat. Amanat itu berniat di malam hari. Sudah sunat tarawih jadi, menjalankan lalu tidak apa-apa, menjalankan makan saya jadi sudah semaisa jadi sudah berbuka pun tidak masalah. Pokoknya menjalankan tablik fajar harus aku di dalam hati sengaja aku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan patuh atasku karena Allah Ta'ala. Kalau dipacu jadi tak itu, tapi niat kau dalam hati. Nah, jangan dibiasakan niat itu menjalankan makan sahur saja. Kok jampang kalau dibantah kalau ada siapa saja. Itu harus dipelajari. Banyak puasa kalau sama-sama ada. Banyak kasatnya, banyak ta'aratnya, banyak ta'in, banyak tabhid itu. Kalau puasa Ramadan, lain halnya kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh berniat sudah subuh. Lajar salah panggil lah berniat dan puasa sunnah ini mana asal dulu makan dari pagi. Contohnya kan, hari besar punya hari Asyura punya gini, harta su'ar punya gini, atau hari Kamis, hari Senin, awak ada makan sahur, awak lah biasa puasa sunat satu Senin ke Kamis, tahu malam kau ada niat tak? Abalik. Lah jam 7 jam 8 Kamis ini yang bos selalu puasa. Berniat saja dah boleh. Cuma aku puasa sunat karena Allah Ta'ala. Tapi syaratnya udah makan dari pagi tadi. Kalau makan lah bila orang nggak tidur tu dah boleh. Itu dia. Tapi kalau puasa Ramadan harus di malam harinya. Itu tak itu. Menjatuhkan niat di malam hari. Akhirnya namanya awak puasa. Pelajari ilmunya, wajib mempelajari ilmu puasa. Nama itu ilmu hal. Apa sunat dalam puasa kau? Acara makan sahur, sunat, ini, itu silakan. Padahal masih ada seminggu kurang lebih lagi. Nah, untuk itu. Kalau tidak jauh ilmunya dulu, takut aku masuk ke kecil Nabi yang kata Nabi, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyaknya orang yang berpuasa, tapi tidak dapat apapun, tidak dapat pahala seperti Allah ini. Cuma dapat haus dan lapar saja. Dan dapat haus dengan lapar saja. Bangga itu. Karena
Mungkin dalam, mungkin dalam puasa itu tapi pahalanya batal. Amat itu dipelajari. Ini katib mengajak kepada kita dalam seminggu tolak ragu-ragu. Cari balik ke buku, cari dulu ketika kalau pandai buku tanya kan orang yang pandai. Insya Allah supaya awak jangan mubazir dalam puasa itu. Insya Allah kalau awak dengan ilmunya tu masuk Ramadan masuk awak puasa Ramadan keluar nanti dosa awak habis dulu. Itulah yang kita harapkan. Katib kini mengajak kepada kita bersama-sama, mari kita pelajari, mari kita ulang-ulang kembali mengenai ilmu puasa itu. Kadang-kadang tidak setahun kadang-kadang masih ada. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawla ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wa qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma hdina wa qaumana ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin.